I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah. I always feel like I'm nobody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat calon konselor, kembali lagi bersama Kak Hawang Ulfa sebagai calon konselor masa kini. Nah, bagi adik-adik yang sering menonton video kakak, pasti nggak asing lagi kan dengan pembahasan terkait masalah dan solusi yang ditawarkan melalui proses konseling. Di sini ada tidak yang pernah mengikuti kegiatan konseling di sekolahnya? Kalau ada, kakak mau tanya nih, gimana prosesnya? Memakan cukup banyak waktu kan? Tapi tahu tidak, di zaman berkembangnya segala ilmu pengetahuan yang terjadi sekarang ini, ternyata ilmu konseling juga mengalami perubahan yang sangat drastis. Sekarang ada loh konseling dengan proses pertemuan yang cukup singkat, berkisar hanya sekitar 4 hingga 5 pertemuan saja. Penasaran dengan teknik layanan konseling yang satu ini? Kalau begitu, yuk kita kenalan. Nah, nama pendekatan konseling ini adalah Solution Focused Brief Counseling atau yang lebih dikenal dengan singkatan SFBC. Nah, jadi pendekatan ini adalah suatu konseling singkat yang dibangun atas potensi konseling yang sebenarnya mampu mengkonstruk solusi dari masalahnya. Adapun dua tokoh utamanya yaitu pasangan suami istri, Ibu In Sokenberg dan Steve DeSizer, seorang praktisi konseling keluarga yang memandang tidak ada masalah yang tidak dapat diatasi. Nah, jadi pendekatan ini memandang bahwa pribadi yang bermasalah adalah orang yang melabeli dirinya lemah dengan cara mengkonstruk cerita yang dilabeli masalah dan meyakini bahwa ketidakbahagiaannya berpangkal pada dirinya. Dan juga orang yang berkutat pada masalah yang sebenarnya tidak mampu menggunakan solusi yang dibuatnya. Di sisi lain, pendekatan ini memandang bahwa sebenarnya manusia memiliki kapasitas untuk membangun, merancang, atau merekonstruksi solusi-solusi sehingga mampu menyelesaikan masalahnya, serta tidak berkutat pada masalah yang dialaminya. Adapun tujuan konseling SFBC ini adalah: yang pertama, mengubah cara pandang konseling terhadap situasi masalah yang menekan pada kekuatan dan sumber daya konseling. Yang kedua adalah mengubah cara pandang dan kerangka pikir konseling terhadap situasi. Yang ketiga adalah konselor menekan pada solution talk, bukan pada problem talk. Yang selanjutnya adalah berbicara tentang pengubahan yang dapat menghasilkan perubahan. Adapun teknik-teknik konseling, yang pertama adalah exception finding question. Konselor memberikan pertanyaan tentang saat-saat di mana konseling bebas dari masalahnya. Konselor SFBC ini mengajukan ask exception question yang menempatkan konseling pada waktu ketika tidak ada masalah atau ketika masalah yang ada tidak kuat. Yang selanjutnya adalah miracle question, pertanyaan yang mengarahkan konseling berimajinasi apa yang akan menjadi atau jika suatu saat terjadi masalah yang dialaminya dengan cara ajaib bisa terselesaikan. Nah, yang selanjutnya adalah scaling question, pertanyaan yang meminta konseling menilai kondisi dirinya, masalah mencapai tujuan berdasarkan skala 1-10. Teknik ini bertujuan untuk mengubah pengalaman konseling. Yang selanjutnya adalah coping question, pertanyaan yang meminta konseling mengungkapkan pengalaman sukses di dalam hidupnya saat menghadapi masalah.
Yang terakhir adalah komplimen, sebuah pesan tertulis yang dirancang untuk memuji konseli atas kemajuan yang dilakukannya. Untuk lebih memahami, mari kita bersama-sama menyimak sebuah video proses konseling individual yang dilaksanakan secara daring dengan menggunakan pendekatan SFBC. Nah, adapun identitas konselingnya atas nama Mulisha Kadir, dan sekarang dia berada di kelas 12 MIPA 1. Adapun deskripsi masalahnya, Mulisha adalah siswa yang sangat aktif saat pembelajaran luring. Bahkan dia termasuk siswa yang berprestasi, namun belakangan ini dia jarang mengikuti kegiatan online. Mulisha merasa semakin tertekan karena orang tuanya yang tidak paham kondisinya. Bahkan seringkali Mulisha tidak mengerjakan tugas dan menangis tanpa sebab. Berikut proses konselingnya. Bismillah. Assalamualaikum Bu, saya Muhlisha dari kelas 12 MIPA 1 ingin melakukan konseling sesuai janji sebelumnya Bu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, Nak Lisha? Alhamdulillah sehat Bu, bagaimana dengan Ibu sendiri? Alhamdulillah, Ibu juga sehat, Nak. Bagaimana dengan sekolah online-nya nih? Ya seperti itu Bu, ada hal suka, ada duka pastinya. Tapi kebanyakan dukanya Bu. Memang dukanya apa saja, Nak? Ya Bu, sejujurnya hal ini sudah lama ingin disampaikan dengan kepada Ibu, tapi terkendala waktu. Ini saja mungkin hanya beberapa menit ke depan saya bisa berbicara dengan Ibu karena harus masuk kelas lagi. Alhamdulillah. Allah lapangkan kita pada hari ini. Tapi sebenarnya apa yang ingin kamu capai dalam konseling kali ini, Nak? Saya ingin keluar dari perasaan dan pikiran stres yang terus mengganggu saya, Bu. Bahkan akhir-akhir ini saya tidak bisa tidur nyenyak. Baik, karena Ananda sibuk, bagaimana jika waktunya kita sepakati untuk pertemuan selanjutnya atau dan pertemuan ini kita maksimalkan 60 menit. Jadi Ananda bisa mengatur waktu untuk menghubungi Ibu ya. Saya setuju, Bu. Saya rasa 60 menit itu sudah cukup karena waktu istirahat Lisha sampai 60 menit. Lisha juga minta, Bu, bisa merahasiakan ini karena tidak ingin orang lain mengetahui akan permasalahan saya, Bu. Baiklah, Ibu tidak akan menceritakan masalahmu dengan siapapun karena kerahasiaan konseli adalah bagian hidup dari konselor itu sendiri. Jadi semua itu sudah diatur dalam kode etik konseling. Baiklah, Bu. Terima kasih atas perhatiannya. Sekarang coba ceritakan apa yang mengganggu Ananda saat ini. Saya sekarang ini kacau, Bu. Saya tidak tahu ada apa dengan pikiran saya selama pandemi ini. Kacau? Kok bisa, Nak? Ya, Bu, saya pusing karena tugas yang menumpuk. Mana orang tua juga tidak mengerti. Kadang kalau tugas deadline dan guru malah nyuruh ini, nyuruh itu. Jadi sekarang kamu kacau karena orang tuamu tidak mengerti dengan kondisimu yang saat ini sedang belajar daring, kan? Iya, Bu. Selain itu, tiap malam saya juga suka tidur, bahkan menangis karena kecewa sama diri saya sendiri yang tidak bisa melakukan semuanya secara bersamaan, Bu. Jadi kondisi perasaan yang kacau itu semua terjadi karena Ananda tidak mampu membagi waktu selama sampai-sampai tidak mampu mengolah stres, kan? Ya, Bu. Ada hal yang masih mengganggu pikiranmu saat ini, Nak? Selain kebingungan dalam pikiran saya juga resah dan cemas, Bu.
Jadi perasaanmu saat ini terganggu karena kamu resah dan cemas. Bukan begitu? Selain kebingungan dengan pikiran saya juga resah dan cemas, Bu. Jadi perasaanmu saat ini terganggu juga karena rasa cemas dan resah kan? Iya, Bu. Itu yang saya alami sekarang. Ya, baiklah Lisha. Kita lihat masalahmu terlebih dahulu. Ya, tadi kamu mengatakan pikiranmu kacau, lalu kamu juga mengatakan cemas. Nah, kalau boleh Ibu tahu, apa yang menyebabkan itu semua, Nak? Saya kan sudah kelas 12, Bu. Begini loh, Bu. Seharusnya saya lebih giat lagi supaya nilai di rapor saya tidak menurun, agar bisa masuk PTN jalur SNMPTN nantinya. Lalu, Tapi gara-gara pandemi, rencana yang saya susun sudah malah kacau, Bu. Saya khawatir dengan nilai ditambah tugas yang tidak beres. Saya juga tidak mau jadi anak yang membangkang, Bu. dari semua masalah yang kamu rasakan, sepertinya ada kesalahpahaman antara kamu dengan cara pandang orang tuamu saat yang tentang belajar online, bukan begitu? Iya, Bu. Soalnya selama ini, sebelum pandemi, saya kan suka main HP tuh, Bu. Bahkan budak kalau dipanggil orang tua. Mungkin itu yang membuat beliau berpikir kalau saya hanya main HP biasa. Ya. Kalau lalu bagaimana perhatian orang tuamu selama ini, Nak? Selama ini, beliau taunya hanya itu, Bu. Saya hanya belajar lewat HP, tapi nggak bisa bedain mana yang main HP, mana belajar, Bu. Mana main HP dan mana belajar biasa. Maksud Ibu, itu HP dipakai untuk belajar dan itu HP dipakai untuk santai-santai. Bukan begitu kan? Iya, Bu. Baiklah, Ibu mengerti maksud Ananda. Mari kita lihat lagi diri Ananda secara lebih mendetail. Apakah masalah selama ini memang orang tua Ananda sering menanyakan terkait proses pembelajaran di sekolah? Kadang sih, Bu, beliau juga kadang nanya doang. Sudah itu pergi dan ke pasar untuk dagang. Bagus, ternyata kamu bisa memahami kondisi orang tuamu. Jadi selama belajar online ini, tugasmu banyak yang terbengkalai. Bukan begitu? Banyak banget, Bu. Sampai-sampai saya suka khawatir. Khawatir kenapa, Nak? Ya gitu, Bu. Takutnya guru menilainya saya malas lah dan berubah atau gak sekreatif dulu. Aktif dulu maksudnya. Iya, Bu. Jadi hal itu yang membuat Ananda khawatir. Memang selama ini pembagian waktu Ananda bagaimana? Ya ngalir gitu aja sih, Bu. Kalau hari ini ada tugas, ya dikerja. Suka nunda juga sih, Bu. Kalau gak ada, ya bantuin orang tua. Kadang juga pas ada tugas, rela ninggalin demi membantu beliau. Jadi saat ini, apa yang Ananda inginkan? Saya harus keluar dari perasaan kacau ini, Bu. Saya harus bantu orang tua saya. Tapi saya juga harus mempertahankan nilai saya, Bu. Selanjutnya, kira-kira perasaan kacau yang saat ini Anda alami, apakah memang disebabkan oleh PR dari guru atau memang masalah ini bersumber dari orang tua? Saya tidak tahu, Bu. Di sisi lain, saya merasa sangat berdosa jika membahas siapa yang salah tentang masalah perasaan ini, Bu. Jadi? Mungkin akar dari masalah ini ada pada diri saya sendiri, Bu. Nah, dari pembicaraan kita sekarang dapat disimpulkan bahwa sumber perasaan yang kacau yang selama ini kamu alami itu ada pada dirimu sendiri. Bukan begitu? Iya, Bu. Itulah yang menyebabkan kekacauan saya saat ini. Lalu, saya sekarang harus berbuat apa, Bu? Kalau Ibu memberikan kamu skala penilaian antara 1 sampai 10, 1 adalah perasaan kacau yang sangat-sangat kacau, yang benar-benar terpuruk, dan 10 adalah perasaanmu terbebas dari kekacauan saat ini.
Angka berapa kamu saat ini, nak? Perasaan kamu saat ini di angka berapa? Angka 4, Bu. Berarti kamu berada pada kekacauan yang benar-benar mengganggu kamu. Sekarang pembelajaran daring sudah hampir 1 semester. Apa yang membuat kekacauan itu terus bertahan pada diri kamu? Karena kedua pilihan yang sangat sulit bagi saya membagi diri untuk keduanya, Bu. Baiklah, marilah kita lihat satu persatu kegiatan atau aktivitas kamu setiap harinya. Baik, Bu. Sekarang coba ceritakan aktivitas kamu di pagi hari. Saya bangun saat subuh dan kembali tidur setelahnya. Setelah itu bangun lagi jam 8, makan, nonton TV, main HP, periksa tugas ada masuk atau enggak. Kalau ada ya dikerjain, kalau enggak ya kadang dilanjutin nonton, apalagi nggak ada tugas dari orang tua. Apa yang menyebabkan Ananda tidur setelah sholat subuh? Begadang, Bu, karena kerja tugas semalaman. Nah, kita sudah melihat bahwa kamu sering mengerjakan tugas hingga larut malam. Tapi apa alasan Ananda melakukan itu? Ya gitu deh, Bu. Soalnya suka nunda ngerjain tugas pas siang. Apalagi kalau habis bantuin orang tua. Kadang capek, Bu. Kamu tahu kan, selama ini kamu ada permasalahan dengan manajemen waktu, bukan begitu? Sepertinya begitu ya, Bu. Ya, Tapi saya masih bingung dengan diri saya sendiri, Bu. Ya. Untuk itu, langkah selanjutnya saya akan bertanya kepada Ananda. Bisakah Ananda memulai mengatur waktu dengan baik? Ya, mungkin saja, Bu. Tapi apa, nak? Silahkan dilanjutkan. saya ragu, Bu. Lisha, Ibu bingung. Tadi kamu mengatakan bisa. Tapi sekarang malah seakan-akan pesimis dengan hal itu. Dengan pertanyaan Ibu, saya tidak menjamin karena tugas dari orang tua saya tidak bisa ditebak waktunya, Bu. Oh, begitu. Bukan begitu maksud Ibu, nak. Dengan pertanyaan itu, kita akan semakin mudah memetakan pilihan-pilihan yang Ananda inginkan. Bagaimana bisa dilanjutkan? Baik, Bu. Ibu mau lanjut. Inginkah dan bisakah jika kamu membuat time schedule atau daily activity untuk dirimu setiap harinya? Ya, kalau dari hati saya sendiri, saya bisa sih, Bu. Tapi tidak ingin, Bu. Tapi saya juga ya bingung dengan tuntutan orang tua. Padahal jika dipaksakan, saya yakin waktu yang saya susun akan jadi kacau dan bermasalah, Bu. Bermasalah? Apa maksudmu? Pasti saya nanti akan mengikuti pola kebiasaan saya yang dulu, Bu. Ya sudah, begini saja. Kadang orang tua Ananda itu menyuruh Ananda, maksud Ibu, kadang orang tua Ananda itu menyuruh Ananda pada saat atau kondisi seperti apa? Saat jadwal pasar, Bu. Bagus. Memangnya di pasar tugasmu itu apa saja? Saya harus mengangkat barang dagangan dan membantu menatanya di pasar, Bu. Masya Allah, bukankah sudah ada clue untuk membuat time schedule mana? Aduh, kalau itu saya juga bingung, Bu. Memang clue yang dimaksud itu apa sih, Bu? Bukankah pada saat mengatur waktu, kamu sudah bisa menebak kapan beliau akan menyuruhmu begitu? Oh iya, Bu, saya paham. Lalu kira-kira bagaimana selanjutnya, nak? Saya rasa mulai sekarang saya harus mengatur dan menjadwalkan aktivitas saya. Ya, yang kamu katakan ini karena kamu bersemangat atau hanya karena kamu mencari jalan keluar sesaat? Justru itu semangat saya, Bu. Saya mendukung semangat Ananda. Yakinlah, Ananda pasti bisa dan jangan menyerah ya. Terima kasih banyak ya, Bu, dukungannya. Nah, jadi kita break dulu ya beberapa menit sembari kamu menetapkan jadwal harian kamu dari hari Senin sampai Ahad.
Ya, Lisha, Ibu ke toilet sebentar. Baik, Bu. Ya, sekarang sudah 10 menit berlalu. Ya, Ibu, kira-kira peta kegiatan dan waktu harian saya seperti ini. kalau melihat cara mengatur waktu seperti sekarang, saya tidak ragu, Nak. Pasti Lisha mampu menjalaninya. Sepertinya, Bu, tapi saya masih kurang yakin karena orang tua saya yang masih belum tahu kondisi belajar daring seperti sekarang, di mana guru tidak berhenti-hentinya memberi tugas, Bu. Oh, jadi masih ragu karena orang tua Anda belum paham. Iya, Bu. Ya, seperti itu ya, Nak. Tapi memang sebelumnya atau bahkan awal-awal belajar, kamu tidak pernah menyampaikan hal ini kepada orang tuamu. Bahwa memang sistemnya seperti ini. Saya hanya mengingat bahwa ibu saya sering menonton berita terkait work from home, tapi tidak tahu kondisi realita di sekolah yang menggempur tugas begitu banyak, Bu. Oh, begitu ya. Baiklah, sekarang begini. Ibu akan meminta Lisha untuk memejamkan mata, ya, sekarang. Memejamkan mata sebentar dan mencoba membayangkan bila nanti malam pada saat Lisha tidur dan di dalam tidur, Lisha bermimpi bertemu dengan seorang yang memiliki kekuatan yang membuat Lisha berani menyampaikan keinginan Lisha kepada orang tua Lisha. Keesokan harinya, Lisha dengan penuh keberanian berbicara dengan orang tua Lisha, dan orang tua Lisha mampu memahami tentang peta waktu yang Lisha buat. Kira-kira bagaimana perasaan Lisha? Tentunya saya sangat senang, Bu. Jika memang orang tua saya setuju, toh mereka akan tetap menyuruh saya sesuai jadwal di peta aktivitas harian saya. Dan akan saya tetap berbakti sambil berprestasi. Tapi jika tidak, setidaknya orang tua saya sudah mampu mengerti tentang kondisi yang selama ini saya rasakan, Bu. Jadi apa yang akan Ananda lakukan setelah kegiatan ini? Saya harus bisa menunjukkan peta ini sembari menjelaskan, Bu. Ya, bagaimana Lisha akan melakukan hal tersebut? Biasanya ayah dan ibu saya akan bersantai saat usai makan malam. Mungkin pada saat itu saya akan mencoba berbicara dengan kedua orang tua saya. Bagus sekali. Nanti pada waktu malam hari, saat keluargamu sedang santai, coba Ananda bicarakan dengan baik-baik ya dengan orang tua Ananda. Saya yakin jika Ananda belajar terbuka dengan orang tua, mereka akan paham tentang kondisi Ananda. Oke, Bu, saya siap. Baik, Ibu akan menyimpulkan ada dua keinginan yang harus kamu capai dalam sesi selanjutnya, yaitu satu, Ananda mampu menyampaikan keinginan Ananda pada orang tua Ananda ya. Kedua, Ananda mampu manajemen waktu dengan baik. Mungkin cukup pada hari ini, kita akan bertemu sesi selanjutnya ya, Nak. Baik, tanpa menunggu waktu lama, Nah, tanpa menunggu waktu lama, coba Ananda menyebutkan perubahan yang terjadi, istilahnya pola pikir apa yang terbangun dalam pikiran Ananda sebelum dan setelah mengikuti konseling sesi ini, pada sesi pertama ini. baiklah, Bu. Sebelum datang ke sini, perasaan saya sangat kacau, nggak bisa dimengerti deh pokoknya. Mulai dari dilema antara tugas sekolah dengan orang tua hingga tidak bisa tidur karena memikirkan keduanya. Tapi setelah saya mengikuti konseling ini, saya jadi mampu membuat peta pengatur jadwal plus menyampaikan keluhan saya kepada orang tua saya selama ini, Bu. Bagus. Ananda sudah berani untuk menentukan pilihan Ananda. Bagaimana perasaan Ananda sekarang? Saya sangat senang dan merasa tidak enak karena rasa kacau di dalam dada sudah nggak mengganjal lagi, Bu. Nah, sebenarnya Ananda punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan Ibu melihat keberanian barusan ya, melakukan komunikasi dengan orang tua ya, tentunya itu
adalah hal yang sangat luar biasa. Di kemudian hari, jika Anda mengalami masalah yang sama dan perasaan yang sama, jangan lupa untuk terus melakukan komunikasi dengan orang-orang sekitar ya. Karena solusi dari setiap permasalahan terletak pada bagaimana kita mampu menyampaikannya pada orang lain, bukan begitu? Ya Bu, insya Allah akan saya laksanakan. Sebelumnya terima kasih banyak ya Bu. Ya, waalaikumsalam. Maksud Ibu, ya nak, baiklah. Karena masalah Ibu anggap sudah selesai, kita akhiri perjumpaan kita pada hari ini ya. Terima kasih Anda sudah mau melakukan konseling saat terjadi masalah. Jangan lupa untuk terus memanfaatkan potensi yang Anda miliki. Untuk masalah di kemudian hari, kita akan bertemu di waktu dan jam yang sama ya. Dengan PR itu ya, time schedule dan menyampaikan masalah kepada orang tua. Kalau begitu Ibu izin ya, karena ada pekerjaan lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi video yang menjelaskan beberapa hal mengenai konseling. Semoga adik-adik sekalian semakin paham tentang tugas dan fungsi konselor sekolah. Nah, itu saja dari kakak. Kakak izin pamit. Stay safe, stay healthy. See you in next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.